Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara terkasih, bagian firman Tuhan kita di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 ini merupakan ucapan terima kasih dari Paulus kepada jemaat Filipi. Mengapa Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi? Karena jemaat Filipi banyak membantu Paulus, baik dalam hal materi maupun tenaga. Dan sebagaimana dalam bacaan kita ayat 11 dan ayat yang ke-12 ini, kita memperhatikan bahwa Paulus mengatakan kata kekurangan itu 3 kali, baik di ayat 11 maupun di ayat 12. Ini menunjukkan bahwa ketika di dalam pelayanan Paulus benar-benar mengalami kekurangan, dan hal ini diketahui juga oleh jemaat Filipi sehingga mereka lalu membantu Paulus. Paulus terbuka terhadap jemaat Filipi. Dia tahu bahwa dia mengalami kekurangan dan dia menerima bantuan dari jemaat Filipi. Saudara, Rasul Paulus seorang penginjil, seorang rasul, tetapi dia mengatakan bahwa dia mengalami kekurangan. Tapi yang luar biasanya adalah dia mampu untuk melewati dan menjalani setiap kondisi dan keadaan di dalam pelayanan. Mengapa demikian? Di ayat yang ke-11 dikatakan, karena dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu berarti bahwa di dalam pelayanan Paulus mengalami kekurangan, tetapi kekurangan itu tidak membuat dia untuk meninggalkan pelayanan, tidak membuat dia untuk berhenti daripada pelayanan. Tetapi yang dia lakukan ketika dia mengalami kekurangan adalah bagaimana dia menyesuaikan diri, bagaimana dia mencukupkan diri dengan keadaan yang dia alami. Dan di dalam ayat yang ke-13 dia katakan dari semua itu dia mampu melakukannya karena Allah yang memberikan kekuatan kepada dia. Saudara terkasih, dari kehidupan dan pelayanan Paulus, apa yang kita bisa belajar? Yang pertama yang kita bisa belajar adalah sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa orang-orang Kristen juga dapat mengalami kekurangan. Bukankah banyak sekali pengajaran yang bermunculan bahwa orang Kristen harus mengalami kelimpahan, orang Kristen harus kaya, orang Kristen harus sukses? Tetapi kalau Paulus sendiri yang adalah seorang rasul, dia mengalami kekurangan. Itu berarti bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, kita juga bisa mengalami kekurangan. Itu bukan hal yang aneh di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji akan hidup yang berkelimpahan. Tetapi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Dia mampu memberikan kita kekuatan. Sehingga setiap kekurangan yang kita alami, Dia memampukan kita untuk melewati dan dapat melaluinya dengan baik. Yang kedua yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus adalah bagaimana cara kita menyesuaikan diri, mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Sebagaimana Rasul Paulus, kalau kita juga belajar dan tahu mencukupkan diri dengan segala keadaan, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menuntun kita untuk melewati setiap kesulitan dan kekurangan hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Mari belajarlah dari Rasul Paulus. Kekurangan bukan hambatan bagi kita untuk mengiring dan melayani Tuhan. Dan cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita akan bersyukur kepada Tuhan ketika kita ada di dalam kondisi yang berkekurangan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami belajar dari teladan Rasul Paulus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, yang juga menegur kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.